Perkenalkan, saya Puput Febrianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 5 Karangpawitan, Kabupaten Pangandaran. Sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Kepala SDN 2 Ciganjeng, Ibu Wahyuningsih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Saya kesini ingin berbincang sedikit dengan Ibu terkait dengan Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana sih dalam pengambilan keputusan gitu ya di sekolah Ibu khususnya di sini. Gitu. Tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Artinya Bu Pipit silaturahmi ke sini gitu untuk kita berbincang-bincang supaya menjalin silaturahmi lah gitu. Ya saya ingin ilmu juga gitu ya Bu dari Ibu, bagaimana sih seorang kepala sekolah gitu ya dalam mengambil keputusan yang bijaksana, kemudian juga yang terbaik lah untuk semua orang. Sebelumnya Ibu nih ya, ada atau tidak Ibu menghadapi sebuah kasus, kemudian di dalam kasusnya itu terdapat dilema etika di mana Ibu itu harus mengambil keputusan yang benar lawan yang benar gitu Bu ya. Jadi jika Ibu mengambil keputusan ini benar, kemudian ada lagi yang lebih baik lagi misalkan, jadi ada dilema etika. Ibu apakah Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Kayaknya selama menjadi kepala sekolah ya, hampir 1 tahun ini banyak sih masalah-masalah gitu ya yang terjadi itu di sekolah, terutama yang berkaitan dengan beberapa pihak, terutama dengan siswa ya. Ada kemudian itu dalam pengambilan keputusan memang benar tadi yang dikatakan Bu Pipit, sering ada dilema etika gitu ya. Jadi dalam pengambilan ini benar lawan benar, ini benar, mana sih yang harus diambil gitu, seperti itu sering terjadi Bu ya. Lalu untuk dalam kasus itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu atau bujukan moral itu, untuk mengidentifikasinya itu Ibu caranya bagaimana? Dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ya Bu Pipit, pertama kita harus mengamati dulu permasalahan yang terjadi dengan cara bagaimana kita mencari informasi yang faktual, jadi informasi yang dapat dipercaya tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian setelah kita dapat memahami, mengetahui dengan benar permasalahannya, kita ambil keputusan. Tapi yang pertama itu acuannya adalah kita harus merujuk pada peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian ada kebijakan lain ya, itu gimana permasalahan yang terjadinya. Tergantung permasalahan yang terjadi ya Bu. Intinya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama ya Bu untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Untuk menjalankan jika ada dua pilihan seperti itu, Ibu bagaimana cara pengambilan keputusannya gitu? Misalkan dalam permasalahan terjadi dilema itu, jadi sama-sama benar gitu ya, yang ini benar kalau diambil. Nah itu tadi yang pertama kan merujuk pada peraturan. Kemudian kita itu duduk bersama dengan pihak yang terkait. Kalau di sekolah tentu saya akan mengutamakan musyawarah dengan rekan kerja dengan rekan-rekan guru yang ada. Bagaimana sih sebenarnya masalah yang terjadi, kemudian apa yang harus kita ambil terhadap masalah itu, apalagi kita sudah tahu tentang dilema yang ada itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus bisa memilih gitu ya, kebenaran itu yang ini benar, yang itu benar, mana sih yang harus lebih diambil, menyangkut dari kalau kita ambil keputusan itu resikonya itu yang sekecil mungkin, tapi kebermanfaatannya sebanyak mungkin ke semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan itu. Seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang
ibu jalankan gitu untuk pengambilan keputusan yang dilema etika itu, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya itu? Tadi di awal ya, kita kan harus tahu dulu, harus paham, mengerti apa sih permasalahan terjadi. Dulu, ya. Supaya paham dan mengerti, artinya kita harus tahu informasi yang benar. Nah, untuk mencari informasi yang benar itu, kita jangan mendengar dari sebelah kiri kita, sebelah kanan kita gitu. Tapi harus bagaimana? Kita terjun ke lapangan. Secara misalnya yang terjadi itu permasalahan pihak tersebut kita dekati pihak. Misalnya permasalahan itu terjadi pada orang tua, antara orang tua dengan sekolah misalnya dari anak, dari permasalahan yang terjadi anak, tapi ada keterkaitan dengan orang tua, nah kita langsung gitu mendatangi pihak tersebut. Jadi kita jangan menyuruh misalnya karena kita repot atau apa menyuruh orang lain, coba lihat dulu sih permasalahan apa yang terjadi baru kita mendengarkan. Jangan seperti itu, kita dengar langsung. Jadi artinya kita langsung ke pihak yang berkaitan ya dengan masalah itu. Kemudian kalau kita sudah tahu informasinya, kita ya itu duduk bersama dengan rekan kerja kita gitu. Sebaiknya apa sih yang harus diambil gitu, yang menyangkut kepentingan bersama. Seperti itu Bu. Jadi intinya Ibu akan melihat langsung, bertanya langsung pada orang yang terkait gitu ya, Bu, yang bermasalah gitu ya. Jadi tidak mendengarkan dari orang lain gitu atau mungkin guru lain gitu ya, Bu. Jadi nanti mudah gitu menganalisisnya ya, menganalisis permasalahan yang terjadi itu gitu. Jadi kita nanti semaksimal mungkin lah bisa mencari mengambil keputusannya gitu yang terbaik gitu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan tentunya tadi merujuk pada peraturan. Tapi selain peraturan kita itu bermusyawarah, bermusyawarah dengan rekan ya. Kemudian bukan hanya dengan rekan saja. Kalau kita ada keterkaitan, misalnya tadi udah tentu pasti dengan orang tua ya. Kalau kita ininya dengan anak ya, permasalahan dan orang tua. Kemudian kita juga harus memberdayakan adanya dewan komite. Kita juga musyawarah dengan komite seperti itu. Jadi jangan mengambil keputusan itu walaupun kita sebagai kepala sekolah gitu, kita punya hak untuk mengambil keputusan, tapi jangan saya gitu tidak mengambil keputusan dari sepihak dari diri saya sendiri. Walaupun kita kadang ya manusiawi merasa benar sih kayaknya yang kita ambil itu udah benar gitu. Tapi kan belum tentu gitu. Maksimal benar menurut kita, belum tentu menurut orang lain. Jadi kita perlu adanya musyawarah. Baik, jadi musyawarah dulu lah intinya gitu ya Bu Ibu. Tapi tetap mengacu pada peraturan yang ada gitu pada waktu mengambil keputusannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya Bu, tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang dilema etika itu ada nggak gitu? Kalau ada apa gitu Bu tantangannya? Tantangan pasti ada. Tantangannya seperti ini. Kayaknya kita itu udah maksimal gitu mencari mengambil keputusan kayaknya yang terbaik gitu. Dan resiko untuk itunya kayaknya sedikit gitu ya. Tapi tetap aja namanya dalam mengambil keputusan, kemudian dalam pelaksanaannya pasti ada namanya pro dan kontra. Walaupun yang pro itu lebih besar dan yang kontra itu lebih kecil. Nah, yang jadi tantangan itu bagaimana cara kita untuk menyikapi di dalam kontra itu, walaupun itu dalam lingkupan yang kecil kan itu tantangan bagaimana kita meyakinkan kalau keputusan itu yang telah diambil bersama itu adalah keputusan terbaik untuk semuanya gitu. Jangan sampai nanti timbul kembali gitu permasalahan di kemudian hari atau setelah terlaksana keputusan itu ada lagi gitu seperti itu. Jadi ada ya Bu ya, ada tantangannya itu mungkin pro dan kontra itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal gitu ya Bu, untuk penyelesaian pengambilan keputusan, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat gitu? Kemudian ada nggak bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu ya jika misalkan ada jadwal atau mungkin diselesaikan di tempat langsung? Kalau terjadi suatu permasalahan, untuk menyelesaikannya selama ini kayaknya tidak dijadwal, tapi ada target gitu. Jadi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kalau permasalahannya
pada hari itu bisa dilaksanakan, kenapa tidak gitu, kenapa tidak diambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi biasanya kalau masalahnya ada keterkaitan dengan beberapa pihak, misalnya terutama dengan orang tua yang lebih dari satu gitu, kemudian ada dengan perlu ada konfirmasi dengan dewan, itu tidak mungkin ya langsung diselesaikan pada saat itu, pasti ada 1 hari atau maksimal 2 hari. Tapi selama ini gitu saya tidak menginginkan gitu dalam menyelesaikan masalah itu berlarut-larut, karena masalah itu harus secepat mungkin diselesaikan supaya tidak berkembang gitu. Yang harusnya kita selesaikan gitu, damkan gitu, kemudian ada tindak lanjut berikutnya atau apa gitu. Kalau dibiarkan kan di jadwal misalnya nanti berapa hari atau seminggu gitu, nanti berkembang lebih luas lagi gitu, malah akan lebih sulit untuk menyelesaikan. Jadi intinya selesaikan secepatnya gitu. Jadi dipilih dulu ya Bu permasalahannya itu, apakah bisa diselesaikan hari itu atau mungkin ada permasalahan yang lebih kompleks lagi, mungkin melibatkan banyak pihak, bisa tapi ada target gitu ya, ada target, berapa hari gitu bisa mungkin secepatnya gitu ya Bu diselesaikan. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, hanya saja mungkin Ibu akan menargetkan harus secepatnya gitu. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Untuk pengambilan keputusan ya ada faktor yang pendukung, pasti terutama dari keluarga. Apalagi kalau permasalahannya agak besar gitu ya, sampai terbawa ke rumah, pasti kita sedikit cerita gitu supaya ada apa ya namanya, ada penguatan atau dukungan atau apa gitu, pencerahan dalam sebaiknya ini sih yang diambil gitu. Itu di keluarga. Kemudian di sekolah sendiri itu dengan yang menjadi dukungan, memberikan dukungan adalah rekan kita, semua rekan yang ada di sekolah itu adalah pendukung utama. Kayak itu tadi kan kalau di rumah itu keluarga sendiri ya. Kemudian kalau di sekolah itu rekan guru itu sebagai keluarga sendiri juga. Tapi bukan hanya rekan guru saja, kadang kita ada dukungan dari komite dan jajarannya ya, dewan komite. Kemudian juga dari orang tua, apalagi di sekolah kita kan biasa ada yang namanya paguyuban kelas gitu. Itu ada beberapa orang tua yang lebih aktif gitu. Jadi kita bisa koordinasi gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi supaya lebih cepat gitu, lebih mudah diselesaikan. Itulah mereka yang memberikan dukungan kepada pihak sekolah gitu, karena yang dirasakan oleh ibu sendiri gitu. Jadi walaupun Ibu seorang kepala sekolah, tapi tetap ya Bu ya, perlu dukungan dari berbagai pihak ya, utamanya mungkin keluarga, baik itu di sekolah atau di rumah ya, kemudian juga komite dan juga orang tua siswa. Karena dalam pengambilan keputusan itu sangat jadi cari yang terbaik itu kita harus melihat berbagai pihak gitu ya. Tidak bisa melihat hanya dari kebaikan itu dari sudut pandang diri sendiri saja gitu. Jadi emang itu sudah biasa dilibatkan dan itu merupakan dukungan buat kita ya. Baik Ibu, terakhir nih ya Bu, saya bertanya lagi, dari semua yang yang telah disampaikan dari Ibu gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi ya di sekolah itu adalah namanya pengalaman, itu adalah guru yang terbaik. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi itu merupakan pengalaman ya. Itu adalah jadi jadi merupakan kalau di kita itu jadi bisa dijadikan dasar atau acuan gitu ya untuk kalau terjadi permasalahan berikutnya. Jadi kita dalam permasalahan tadi kan kita harus bisa memilih memilih keputusan yang terbaik. Keputusan itu apalagi kalau menyangkut dilema etika, kayaknya yang ini betul, yang ini betul ya, gitu. Yang ini adil, yang ini juga sesuai dengan peraturan yang ada, seperti itu. Jadi kalau
sudah beberapa kali terjadi, kita bisa melihat gitu kejadian-kejadian tersebut, kemudian kita akan lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan yang ke depannya gitu, seperti itu. Jadilah tadi terutama, jadi pengalaman adalah guru yang terbaik untuk kita semua. Kita bisa mengambil sesuatu yang kita anggap baik gitu dari pengalaman yang terjadi. Jangan sampai kita terulang lagi sesuatu permasalahan yang sudah terjadi, jangan terulang lagi ke depannya. Jadi untuk pembelajaran ke depannya gitu ya Bu, dalam pengambilan keputusan bercermin dari betul. permasalahan yang sudah terjadi tadi gitu ya, semoga saja tidak terulang ke depannya gitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu, mohon maaf. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Saya harap semoga Ibu kedepannya tetap menjadi pemimpin yang bijaksana, kemudian dalam pengambilan keputusan itu dipermudah gitu ya Bu ya. Dan juga menjadi pelajaran bagi saya gitu, bagaimana pengalaman Ibu nanti saya terapkan gitu ya, untuk suatu saat nanti mungkin saya jadi pemimpin dan lain sebagainya. Sama-sama Bu Pipit, semoga Bu Pipit ya ke depannya gitu. Pastilah Bu Pipit juga ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk menjadi pemimpin dalam suatu sekolah ya. Dari pembelajaran kita semoga ada manfaatnya buat saya sendiri, buat Bu Pipit juga. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Kita sehat semua ya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin melakukan pembicaraan sedikit lah dengan Ibu gitu ya, terkait dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah Ibu pernah mengalami situasi dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah gitu Bu? Selama saya menjadi kepala sekolah, ada banyak kasus-kasus yang memang memerlukan penanganan khusus, yaitu ya tentang budaya. Ada ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Saya biasanya akan mengamati dulu masalahnya itu apa. Setelah masalah itu kita mengetahui, saya biasanya akan mencari informasi. Informasi itu nanti saya dapatkan biasanya dari wali kelas atau dari guru yang lain terkait tentang kebijakan etika itu yang biasanya harus saya ambil. Saya jadi cari informasi dulu biasanya. Jadi Ibu mencari informasi, diamati dulu, kemudian mencari informasi. Harus diamati ya dulu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana itu ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya di sini itu akan mengambil satu keputusan itu dikembalikan lagi kepada aturan. Ya. Setelah saya menggali informasi, setelah saya berkomunikasi dengan rekan sejawat, bahkan kalau perlu dengan komite, itu nanti saya akan mengambil keputusan tersebut yang benar-benar tidak merugikan. Baik itu untuk siswa, baik itu untuk guru, dan semuanya itu harus dipahami, harus bisa dipahami bahwa keputusan itu memang harus benar-benar sesuai dengan aturan. Kita harus benar-benar bijaksana dalam hal ini, tidak boleh berpihak kepada satu sisi, salah satu dari kejadian tersebut. Iya. Jadi Ibu intinya mengambil keputusan itu berdasarkan aturan yang ada, kemudian titik beratnya itu tidak merugikan gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan? Pertama saya akan mencari informasi dulu, kenapa bisa terjadi seperti ini, lalu bila perlu nanti saya turun ke lapangan. Saya biasanya kalau memang ini terlalu berat dan ini memang benar-benar dilema buat saya sebagai pimpinan, saya akan
terjun ke lapangan, bisa mendatangi orang tua dari siswa tersebut, bisa mendatangi juga, kita bisa minta pendapat juga dari komite, juga dari rekan-rekan guru semuanya. Jadi itu semua ketika saya mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Pasti akan ada minimal rapat dewan guru untuk menentukan satu keputusan. Ya. Berarti langkah-langkahnya yang pertama ibu akan mencari informasi ya bu, yang faktual tentunya Yang ya bu, faktual, yang akan terjadi di lapangan. Betul sekali. Kemudian untuk pengambilan keputusannya ibu nanti mungkin akan bermusyawarah juga dengan guru dengan komite. Iya, betul sekali. Kemudian hal apa saja yang selama ini ibu anggap itu efektif gitu bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangan yang dihadapi dalam yang efektif bu dalam mengambil keputusan itu? Biasanya saya bisa mengambil keputusan itu juga secara spontan bisa. Kadang juga kita bisa tergantung objek, tergantung permasalahannya ya, permasalahan di lapangan itu. Ya. Nah nanti itu kita akan berdiskusi dengan guru, dengan biasanya saya ambil guru senior guru. Ini saya harus bagaimana? Setelah itu nanti kita semua guru dilibatkan bahwa memang keputusan ini tidak boleh sembarangan. Nah ini memang kalau misalkan melanggar etika, dilema etika itu benar-benar harus dikembalikan lagi pada aturan guru. Kita tidak boleh sepanjang-panjang harus seperti ini, harus tidak bisa. Jadi semuanya harus, kebijakan kepala sekolah itu benar-benar harus bijaksana sekali. Dan juga tentunya sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan agar aturan, tidak merugikan banyak pihak. Betul sekali. Iya. Kemudian sekarang untuk tantangannya bu selama ini ya bu dalam mengambil keputusan, ibu apakah memiliki tantangan gitu bu dalam pengambilan keputusannya? Biasanya ketika saya mau mengambil keputusan itu tantangannya biasanya datang dari lingkungan sekitar juga, dan biasanya dari ibu bapak guru sendiri. Ibu bagaimana kalau misalkan seperti ini, A, B, C, guru yang satu A, B, C, guru yang satu lagi A, B, C. Nah disitulah saya akan menampung aspirasi para guru. Tidak lupa juga saya harus bisa menekankan kepada guru bahwa keputusan yang diambil ini sudah saya ambil sebijak mungkin sesuai dengan aturan dan tidak akan mencelakai kita sebagai guru, sebagai pimpinan, juga anak-anak. Jadi kita buat dinamis, kita buat sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar kekeluargaannya, biar semua keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Jadi mungkin tantangannya itu ada pro dan kontra dari guru, mungkin dari yang lain. Ketika ada pro dan kontra dari rekan guru, di situ saya akan mengalami sedikit kesulitan. Tetapi alhamdulillah selama saya jadi pimpinan, biasanya semua saran dari saya dan juga masukan dari guru nanti kita gabung, kita ambil satu buah keputusan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturannya. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan, atau Ibu menyelesaikannya itu dalam waktu itu juga gitu ya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Sebetulnya tidak ada jadwal. Ketika ada satu permasalahan, maka spontanitas, jiwa kepemimpinan saya itu timbul dengan sendirinya. Dan saya tidak mau kejadian yang melanggar etika, dilema etika itu berlanjut terus menerus, karena nanti itu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Kita akan kedatangan orang tua jika misalkan anaknya ada yang terkena kasus seperti itu, permasalahan, maka saya akan spontanitas menyelesaikan, mungkin dengan walaupun spontan tapi tetap ada step by step yang harus saya jalankan dengan berbagai pertimbangan, dan itu semua saya akan selalu mengacu pada aturan. Tidak bisa saya mengambil satu kebijakan tapi kebijakan itu Jadi tidak ada jadwal, tapi Ibu mungkin memiliki target tertentu ya Bu, dengan step by step yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ada. Itu tentunya semua ada. Kita akan mendapat dukungan biasanya dari ibu bapak guru, dari rekan sejawat. Bila perlu, kalau memang kasus itu terlalu berat, kita akan melibatkan komite juga biar lingkungan bisa menerima. Ketika kita menyelesaikan satu permasalahan yang memang mengandung unsur dilema etika, itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Jadi saya harus mengambil atau meminta saran dan pendapat dari rekan-rekan itu semua. Bila perlu komite juga dilibatkan seperti itu. Kalau permasalahannya mungkin terlalu berat, Terlalu besar. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu dari pengambilan keputusan dilema etika itu? Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga bagi saya. Ketika ada satu masalah di sekolah, itu merupakan langkah awal bagi saya untuk mengambil kebijakan ke depannya. Saya harus seperti. Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema itu, pembelajaran buat saya, alhamdulillah, jika saya bisa menyelesaikan dengan baik, berarti saya lulus sebagai pimpinan di sini. Dan ketika tidak bisa menyelesaikan dengan baik, tapi selama ini alhamdulillah kita semua tahu ya, berkat dukungan Bapak Ibu guru semua, setiap permasalahan yang ada di sekolah kita bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil gitu ya Bu dari pengambilan keputusan yang dilema etika itu. Betul sekali. Khususnya untuk saya juga ya Bu. Iya. Jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa memang ketika kita itu bekerja di satu tempat di mana kita bekerja, kita harus mencintai pekerjaan itu, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Jadi semua permasalahan itu akan terselesaikan dengan sangat baik. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya sudah cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan gitu ya. Alhamdulillah saya sekarang jadi ada pengetahuan tambahan itu ya Bu, dari tadi perbincangan kita, saya jadi tahu bagaimana cara pengambilan keputusan yang ada dilema etika di dalamnya gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Semangat terus belajarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.